Rangkaian servis Raya Minggu GBI Goshen Blessing Minggu 6 Desember 2020 akan dilayani oleh Pendeta Dr. Juanda yang dapat diakses melalui YouTube channel GBI Goshen Blessing pada pukul 7 pagi, 9 pagi, 11 siang, dan pukul 5 sore. Ikutilah ibadah pemulihan Pondok Daud yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 8 sampai 9 pagi bersama Bapak Ibu Gembala Pendeta Lukas Suprayitno yang dapat diakses melalui YouTube channel GBI Goshen Blessing. GBI Goshen Blessing akan mengadakan baptisan air. Bagi jemaat yang rindu dibaptis dapat mendaftarkan diri di Sekretariat Gereja GBI Goshen Blessing di nomor telepon 031 382 3178 atau di nomor 031 382 3996. Persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer melalui rekening BCA GBI Goshen Blessing di nomor akun 389 059 8888 atau dapat melakukan scan barcode yang tertera di layar. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita boleh ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah, Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Kita mau datang dengan kerinduan kita di hadapan Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur saat ini kami boleh datang menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh ada itu semua karena anugerah-Mu Yesus. Bahwa setiap kami umat-Mu Tuhan, untuk kami lebih lagi bersekutu di hadapan-Mu, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa penyembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Kami persembahkan semuanya hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah saat ini, mari buka hatimu, mari sembah Tuhan. Angkat penyembahan Bapak Ibu Saudara. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami agungkan. Buat hari yang baik ini, buat penyertaan-Mu Tuhan, kami sembahkan. Mari angkat hati Bapak Ibu Saudara. Mari persembahkan penyembahan-Mu yang terbaik buat Tuhan. Syarala bambo. Haleluya. Syarala barala 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 barala. Syaka papa papa karala barala 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 barala. Glory bagi-Mu Tuhan. Syarala barala 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 barala. Mari angkat hati Bapak Ibu Saudara saat ini. Engkau yang beribadah, mari persiapkan hatimu yang terbaik di hadapan Tuhan. Setiap umat-Mu Tuhan, syaramu, syakapakan la Nama-Mu yang layak disembah, Nama-Mu yang layak dipuja Tuhan.
namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Katakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Angkat pujian Bapak Ibu Saudara bersama-sama. Mulialah namamu Tuhan. Katakan, berkat-Mu atasku melimpah. Berkat-Mu atasku Yes, Lord. melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian. Sekali lagi dari awal katakan, mulialah. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian. Mari buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara bersama-sama. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, suci. Katakan, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Mulialah namamu Tuhan. Katakan dengan percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah Tuhan. Atasku Yes, Lord. melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian. Mari bersama-sama angkat pujian-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah. Katakan, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci,
suci, sucilah Tuhan selamanya. Oh, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, suci, suci, suci. Katakan kuduslah Tuhan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, suci, suci. Sekali lagi katakan kudus, kuduslah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan. Sekali lagi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, suci, suci. Lebih lembut lagi angkat suaramu, katakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan, suci, suci. Mari arahkan pandanganmu kepada Tuhan, katakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Angkat suaramu, katakan kudus, kuduslah Tuhan, suci, suci. Sekali lagi katakan kudus, kuduslah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Sampai selamanya kami menyembahmu Tuhan, sepanjang hidup kami memuliakanmu Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah saat ini, mari sembah Tuhan, mari datang di hadapan Dia, persembahkan hidupmu yang terbaik, yang termanis di hadapan Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Mari sembah Dia dengan buatan kasih, sembah Dia dengan semangat yang baru di hadapan Tuhan. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala, rohmu tetap bersemangat menyembah Tuhan, sebab Dia Allah yang layak disembah. Engkau Raja kami Tuhan.
dengan Tuhan saudara. Kami percaya di saat kami menyembah-Mu Tuhan, sesuatu yang tidak lazim boleh terjadi, sesuatu yang dahsyat terjadi Tuhan. Setiap umat-Mu yang beribadah, kami percaya mereka memperoleh kesembuhan, mereka memperoleh jalan keluar, mereka memperoleh mujizat Tuhan. Oh Jesus, Shalom, katakan kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, come on. Kudus, kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan selamanya. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama bangkit berdiri, come on. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, suci. Sekali lagi katakan kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami, Allah yang kudus, Allah yang suci sampai selama-lamanya. Umat yang percaya dengan segenap hati bersama-sama berkata, amin. Berikan tepuk tangan dan sorai-sorai buat Tuhan kita. Mari umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, mari angkat pujianmu, memuji Tuhan dengan segenap hatimu. Haleluya. Mari dengan sungguh-sungguh kita memuji Tuhan. Yes. Bersama. Yesus, aku percaya. Dengan iman Bapak Ibu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku percaya. Kau bukan surga mujizat di dalam hidup. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau bukan surga mujizat. Mari lambaikan kedua tanganmu Bapak Ibu yang di rumah bersama. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Haleluya. terpujilah Tuhan, Haleluya. terpujilah Tuhan, Haleluya. 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 terpujilah Tuhan, Haleluya. terpujilah Tuhan, Haleluya. terpujilah Tuhan. Haleluya. Yesus. Yesus, aku percaya. Oh kami percaya. Yesus, Dengan segenap hati kami percaya ya Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kabulkan semua mujizat dalam. Mari sungguh-sungguh dengan iman bersama sorakan Yesus. Yesus, aku percaya. Wow Yesus, aku percaya. Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, mari sama-sama deklarasikan. Kabulkan semua mujizat Dalam umat Tuhan yang ada di rumah, angkat kedua tanganmu sorakan. Haleluya. terpujilah Tuhan, Haleluya. terpujilah
puji Tuhan. Yes. Ini pengakuan kami Tuhan. Hanya Yesus Tuhan, Hanya Yesus. Dia yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu Satu kali lagi katakan. sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Jemaat Tuhan silakan haleluya. Haleluya. Sorak-sorak buat aja dan segala raja. Yesus namanya. Mari kita tetap berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh kami percaya Engkau Tuhan kami yang ajaib, hebat dan luar biasa Tuhan. Engkau Allah kami yang tidak tertandingi. Kami percaya ketika Engkau sudah berfirman, maka semuanya jadi. Iman kami letakkan kepadamu Tuhan. Kini kami mau percaya Tuhan, bahwa kesembuhan terjadi atas setiap kami. Bahwa pemulihan terjadi atas setiap kami. Mari yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Yesus kami percaya. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kulakukan dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari sama-sama kita angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ketika Tuhan sudah berfirman, kami percaya semuanya itu jadi. Dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Katakan Tuhan baik. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang mungkin. Kami melihat perbuatan tangan-Mu Tuhan. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib. Mari dengan iman katakan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Tuhan sembuhkan sakitku, pulihkan
berkata Tuhan menyembuhkan setiap kami. Tuhan memulihkan setiap kami. Kini kami datang Tuhan, kami mengangkat tangan kami berserah. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami terima kesembuhan yang Tuhan beri bagi kami. Kami terima pemulihan dari Tuhan. Ya Allah, ya Allah. Yes. Mari berseru memanggil Tuhan. Mari berseru percaya. Sama-sama kita mengatakan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Yes, sembuhkan kami. Sembuhkan Tuhan, pulihkan kami. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari angkat tanganmu yang percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari saudara angkat kedua tanganmu sembah Dia. Mari angkat kedua tanganmu. Mari naikkan pujian ini sebagai doamu kepada Tuhan. Dalam hidupku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sekali lagi katakan sungguh ku percaya, sungguh ku Mari dimanapun saudara berada saat ini, mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. masih ada dalam hidup. Mari naikkan pujian ini sebagai doamu. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Mari sekali lagi katakan. Mujizat masih ada bagiku. Mari saudara yang percaya bahwa mujizat itu masih ada. Mari angkat kedua tanganmu sembah Dia. Mari saudara yang percaya bahwa mujizat itu masih ada. Mari angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Kaulah satu-satunya Tuhan. Oh, rialah basyadara la bala ya la bala 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 bala. Tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya Tuhan bahwa kami hidup adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mari saudara angkat penyembahanmu. Mari bangun iman kepercayaanmu kepada Tuhan. Bagi setiap kami Tuhan. Mari bangun imanmu. Percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Semuanya bagi Tuhan itu mungkin.
percaya Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup mengatakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup mengatakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari dimanapun saudara berada, mari saudara yang membutuhkan Tuhan, engkau yang membutuhkan mujizat dari Tuhan, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari saudara yang membutuhkan mujizat dari Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dimanapun saudara berada. Mari berdoa kepada Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan, Engkau sanggup Tuhan untuk menolong setiap kami. Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan kuat di tengah-tengah kita. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Hadirat Tuhan menjamah setiap saudara. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Tuhan berikan kelimpahan. Kami percaya Tuhan, bahwa kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab itu kami mau mengangkat tangan kami di hadapan. Kami mau berkata kepadamu hari ini Tuhan, Dia sanggup. Tuhan Engkau sanggup. Dia sanggup. Mari saudara, jangan ada yang meragukan Tuhan. Mari jangan ada yang tawar hati. Jangan ada yang khawatir. Percaya bahwa Yesus sanggup menolong saudara. Yesus sanggup memulihkan keadaan saudara. Mari saudara, buka kedua tanganmu, katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari sekali lagi naikkan pujian ini dengan iman. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yang percaya angkat kedua tanganmu. Dia sanggup. Mari saudara angkat kedua tanganmu. Mari angkat wajahmu saudara. Perkara yang besar. Mari perkatakan kepada Tuhan. Dia sanggup. Oh,
Sungguh kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kami percaya bahwa mujizat-Mu itu masih ada. Yes. Mujizat-Mu itu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang terluka Kau sudah sembuhkan, yang lemah sudah Kau kuatkan. Yes, Lord. Yang putus asa, Engkau memberikan pengharapan yang baru Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa mujizat-Mu mengalir Tuhan. Oh, ralabasya, ralabala, ya ralabala, ya ralabala, ya ralabala. Oh, ralabasya, ralabala, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih buat kuasa mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami tidak sama lagi Tuhan. Kami sudah dipulihkan. Kami sudah disembuhkan. Kami diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan tuntunan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Nyotoro Harjo Tuhan. Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu sebagai penyambung suara Allah. Urapi juga seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada saat ini. Urapi setiap hati dan pendengaran anak-anak-Mu Tuhan. Yes, amin. Biarlah setiap benih firman yang keluar dari mulut hamba-Mu boleh jatuh di tanah yang subur, tertanam dan berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom semuanya. Saya akan mengajak saudara untuk membaca 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 18. Mari kita baca. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ayat-ayat yang kita baca ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dikatakan akan ada 2 tanda terjadi sebelum Tuhan Yesus datang. Tanda yang pertama, seruan penghulu malaikat. Tanda yang kedua, sangkakala Allah berbunyi. Setelah itu Tuhan Yesus akan turun dari sorga ke awan-awan. Ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, maka yang mati di dalam Tuhan, juga kita sebagai orang percaya yang masih hidup, akan diangkat untuk bertemu Tuhan Yesus di angkasa. Demikianlah kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kata diangkat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17
diambil dari bahasa Yunani harpazo yang memiliki padanan kata dalam bahasa Latin yaitu raptu yang artinya diangkat terbawa atau diangkat ke atas. Peristiwa pengangkatan yang dijelaskan di ayat ini di dalam kitab 1 Korintus 15 menunjuk kepada pengangkatan gereja dari bumi untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Yang terangkat adalah umat yang setia dari gereja-gereja Kristus, yaitu mereka yang menjadi serupa dengan gambar Yesus. Artinya yang terangkat adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kebangkitan mereka yang mati di dalam Kristus seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 bukan kebangkitan yang sama seperti yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat 4. Karena peristiwa dalam Wahyu 20 ayat 4 ini terjadi setelah Tuhan Yesus datang kembali menginjakkan kaki di bumi di mana Tuhan Yesus akan membinasakan yang jahat dan membelenggu iblis. Kebangkitan dalam Wahyu 20 ayat 4 ini berkaitan dengan orang yang mati syahid dalam masa kesengsaraan besar. Seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, di mana orang yang mati di dalam Kristus dibangkitkan. Maka bersamaan itu pula orang percaya yang masih hidup dalam waktu sekejap tubuhnya diubah menjadi tubuh kemuliaan. Kemudian keduanya akan diangkat bersama-sama untuk menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus dibawa ke sorga. Dan keluarga-keluarga Allah akan berkumpul kembali. Haleluya. Tidak ada lagi yang namanya kesusahan. Tidak ada lagi penganiayaan. Tidak ada lagi penindasan. Tidak ada lagi kematian. Pengangkatan atau rapture ini akan membebaskan kita dari murka yang akan datang, yaitu masa kesengsaraan besar. Jadi kita tidak akan mengalami kesengsaraan besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Janji Tuhan Yesus untuk datang kembali dan mengangkat gerejanya yang setia merupakan pengharapan bagi kita semua. Ini merupakan penghiburan yang utama bagi orang percaya yang menderita. Karena itu orang-orang percaya dari zaman ke zaman yang mengalami malapetaka, penderitaan akan selalu berkata, Tuhan Yesus akan datang segera. Karena ini merupakan penghiburan utama bagi mereka yang menderita, termasuk dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kalau hari-hari ini banyak yang bertanya-tanya, apakah dengan adanya pandemi COVID-19, kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu? Bagi saya, pengharapan seperti ini jangan dipatahkan dengan bermacam-macam alasan bahwa kedatangan Tuhan Yesus masih lama. Sedangkan bagi mereka yang menderita, pengharapan seperti ini perlu agar memberikan kekuatan dan sukacita dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul akibat pandemi COVID-19. Paulus memakai kata kita dalam 1 Tesalonika 4:17 ini karena dia percaya bahwa kedatangan Tuhan bisa terjadi pada waktu Paulus masih hidup. Alkitab menekankan agar kita sebagai orang percaya dengan penuh kerinduan terus menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Orang percaya pada masa kini harus senantiasa waspada dan dengan penuh harapan menunggu kedatangan Tuhan untuk mengangkat kita seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula yang selalu berkata Maranatha sebagai salam dan doa. Kalau dari zaman ke zaman Tuhan mengizinkan terjadinya perang, bencana alam, kelaparan, penyakit sampar, termasuk pandemi COVID-19. Maksudnya adalah supaya mereka lebih sungguh-sungguh untuk merindukan kedatangan Tuhan. Orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan pasti lebih sungguh-sungguh untuk menyelesaikan amanat agung. Menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini, kita diminta untuk selalu mengoreksi diri. Apakah kita sudah termasuk dalam orang-orang yang akan ikut dalam pengangkatan? Sekali lagi saya katakan, bahwa tidak semua orang yang mengaku Kristen
ikut dalam pengangkatan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Sesuai dengan perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur benih, maka ada 4 tipe orang Kristen. Orang Kristen tipe pertama diumpamakan dengan benih yang jatuh di tepi jalan, dan datang burung-burung memakan habis benih itu. Tuhan Yesus menyebutkan ini adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mengerti. Mereka mengikut Yesus, tetapi tidak dengan sungguh-sungguh. Dalam arti tidak berbalik meninggalkan dosa. Ini merupakan pertobatan yang tidak sempurna, yaitu pertobatan di mana seseorang mencari pengampunan dosa, tetapi tidak mengalami kelahiran baru. Jadi ini adalah orang Kristen yang tidak lahir baru. Orang Kristen yang duniawi. Orang Kristen yang hidup dalam kedagingan. Ini adalah orang Kristen yang tidak menerima keselamatan. Orang Kristen tipe kedua diumpamakan sebagai benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Benih itu bisa tumbuh, tetapi setelah kena matahari, dia layu karena tidak berakar. Tuhan Yesus menyebutkan ini adalah orang yang mendengar firman Tuhan, menjadi percaya dan bertumbuh. Mereka sudah lahir baru, tetapi kemudian mereka murtad karena gagal melawan pencobaan. Jadi ini juga merupakan orang Kristen yang kehilangan keselamatan. Orang Kristen tipe ketiga diumpamakan dengan benih yang ditabur di tengah semak duri. Semak duri itu tumbuh bersama-sama dengan benih yang tumbuh. Makin lama makin besar dan menghimpit benih itu sampai mati. Jadi tidak sempat berbuah. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan bertumbuh. Tetapi dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak berbuah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 2, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ranting yang dipotong akan jatuh ke tanah, lalu menjadi kering, dikumpulkan orang, dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi orang Kristen yang tidak berbuah akan kehilangan keselamatan. Kitab Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 22 merupakan pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia adalah jemaat yang kaya secara materi. Mereka berdagang emas, salep mata yang sangat terkenal, dan juga berdagang baju-baju. Dan mereka berkata, Aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Tapi Tuhan Yesus berkata
kepada mereka, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Jadi, tipu daya kekayaan dan kenikmatan hidup akan membuat orang Kristen menjadi suam-suam kuku dan tidak berbuah. Itu akan dimuntahkan oleh Tuhan Yesus. Artinya, mereka akan kehilangan keselamatan kalau mereka tidak bertobat. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 berkata, "Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi hati-hati dengan tipu daya kekayaan dan kenikmatan hidup. Karena itu bisa membuat orang kehilangan keselamatan." Orang Kristen tipe keempat diumpamakan dengan benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih itu tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Tuhan Yesus berkata bahwa ini berbicara tentang orang yang mendengar dan menyambut firman Tuhan, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Orang Kristen tipe ini akan menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini adalah karakter Tuhan Yesus. Orang Kristen tipe ini adalah mereka yang menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Saya mau mengajak saudara untuk memeriksa diri kita. Saya termasuk tipe orang Kristen yang mana ya? Apakah orang Kristen tipe yang pertama? Apakah termasuk orang Kristen yang tipe kedua? Apakah termasuk orang Kristen tipe yang ketiga? Atau apakah saya termasuk orang Kristen tipe yang keempat? Saya berdoa agar semua kita termasuk orang Kristen tipe yang keempat. Orang Kristen tipe yang keempat ini yang akan melihat Tuhan Yesus datang di awan-awan. Dan mereka akan ikut dalam pengangkatan. Mas seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus, mereka yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan masuk ke dalam proses pengudusan yang dilakukan oleh Roh Kudus dan firman Allah, disertai dengan proses-proses yang kebanyakan menyakitkan bagi kedagingan kita. Kevin Yesip, salah satu pendiri dan pemimpin dari gerakan doa di Amerika yang bernama The Return, pada tanggal 26 September 2020 yang lalu, berdoa di National Mall, Washington DC, dengan jumlah puluhan ribu orang. Dia mengucapkan terima kasih kepada bangsa Indonesia yang berdoa untuk bangsa-bangsa dan terutama untuk Amerika melalui acara Trumpet Call for All Nation pada tanggal 17 Agustus 2020 dan Trumpet Call to the Nation pada tanggal 11 September 2020. Kevin melihat
bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia adalah sebagai pembuka jalan bagi gerakan doa di Amerika yang sedang terjadi hari-hari ini. Kevin Yesip mendapatkan 3 hal untuk Indonesia. Yang pertama, Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Yang kedua, Tuhan membawa gerejanya masuk ke tempat perhentian. Dia sebutkan sebagai masa isolasi. Seperti yang terjadi dalam kisah-kisah di Alkitab, bahwa setelah masa isolasi ini, kita akan mendapatkan hal-hal yang baru. Yang ketiga, Tuhan sedang menanamkan iman kepada gerejanya, sehingga tidak ada perasaan takut terhadap apapun juga. Waktu saya mendengar tentang 3 hal ini, saya surprise. Karena persis seperti yang kita alami hari-hari ini. Melalui Tuhan menyembunyikan kita barang sesaat lamanya. Saya percaya bahwa ini adalah proses untuk membuat kita menjadi serupa dengan gambar Yesus. Saya percaya setelah proses disembunyikan barang sesaat lamanya ini selesai, kita akan melakukan tugas yang besar untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus Pentakosta yang ketiga. Tuhan memberikan tema tahun 2020 sebagai tahun dimensi yang baru dengan 2 ayat emas, yaitu dari 2 Korintus 3 ayat 18 dan Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Sesuai dengan kedua ayat emas ini, Tuhan akan memberikan kepada kita dimensi atau ukuran yang baru dalam berkat rohani maupun berkat jasmani. Dimensi yang baru dari berkat jasmani akan mengikuti dimensi baru dari berkat secara rohani. Kalau kita makin serupa dengan gambar Yesus, karena kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada kita makin besar, maka berkat jasmani yang akan kita nikmati akan semakin besar. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Yang percaya katakan amin. Dengan adanya pandemi COVID-19, dimensi rohani kita akan dibawa semakin naik. Karena kita semakin diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Sehingga seperti janji Tuhan Yesus, maka kita akan tetap dipelihara secara jasmani. Seperti dalam kondisi resesi ekonomi yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Paulus memberikan arahan dan nasihat kepada kita, orang-orang Kristen yang merupakan tanah yang subur, yaitu orang Kristen yang berbuah. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1-22. Yang pertama terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 yang berkata, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya pengangkatan akan terjadi sebelum murka Tuhan datang, yaitu sebelum kesengsaraan besar datang. Yang kedua, kita adalah anak-anak terang yang tidak tidur dan mabuk seperti mereka yang hidup dalam kegelapan. Tetapi kita senantiasa berjaga-jaga dan sadar. Yang ketiga, hormati orang yang mementor kita, yaitu yang mengarahkan dan menegur kita, juga yang menjadi bapa rohani kita. Yang keempat, kita harus selalu hidup dalam damai seorang dengan yang lain. Yang kelima, tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Hiburkan mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Yang keenam, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan.
Hiduplah dengan baik dengan semua saudara seiman dan semua orang. Yang ketujuh, bersukacitalah senantiasa. Yang kedelapan, tetaplah berdoa. Yang kesembilan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang kesepuluh, jangan padamkan roh. Dan jangan menganggap rendah nubuatan-nubuatan. Orang yang meremehkan nubuatan akan memadamkan api Roh Kudus. Meskipun nubuatan tidak boleh dianggap rendah, tetapi juga tidak boleh diterima sebelum diselidiki dengan cermat. Yang ke-11, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan yang ke-12, jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Mari kita angkat tangan kita, nyanyikan lagu ini bersama saya. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu, ku Saya berdoa untuk saudara. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan saudara seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita yang percaya bahwa kita adalah tanah yang subur. Yaitu kita yang berbuah, berkata bersama-sama, amin. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara. Kita katakan bersama-sama, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Mari saudara kita bersama-sama naikkan pujian. Mari panggil nama Yesus. Mari panggil nama Yesus. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Mari saudara sekali lagi panggil nama Yesus. Mari dimanapun saudara berada saat ini, mari panggil nama Yesus. Mari panggil nama Yesus. Mari sekali lagi panggil nama Yesus. Oh Yesus. Namamu Yesus, dengar doa kami Tuhan. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Saudara, Bapak Pendeta Niko mengatakan,
bahwa tidak semua orang Kristen akan mengalami pengangkatan. Hanya orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Hanya orang Kristen yang lahir baru. Hanya orang Kristen yang hidup takut akan Tuhan yang akan mengalami pengangkatan. Sebab itu saudara, saya mau sampaikan kepada setiap saudara dimanapun saudara berada, bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat amat dekat. Tuhan Yesus segera datang. Mari saudara kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita mau setia kepada Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Saya percaya di saat hari pengangkatan itu tiba, saya berdoa di dalam nama Yesus, tidak ada seorang pun yang tertinggal di dunia ini. Saudara, saudara dan saya akan mengalami pengangkatan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari saudara hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Seberapa banyak saudara hari-hari ini, banyak saudara namanya sama seperti nama 12 murid Yesus. Namanya Simon Petrus, tetapi tidak percaya kepada Tuhan. Namanya Thomas, tapi tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Namanya Andreas, tapi hutang tidak mau bayar. Namanya Yohanes, tapi tidak menghormati ayah dan ibunya. Namanya Yakobus, tapi mempunyai istri 2. Namanya Matius, tapi hidupnya berzina. Mari saudara, saya tidak menghakimi saudara. Saya minta maaf kalau ada di antara saudara, mungkin nama saudara sama seperti nama 12 murid Yesus. Tapi mari saudara, kita mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau hidup takut akan Tuhan. Sebab hari penghakiman sudah tiba. Dan pemurnian saudara terjadi di akhir zaman ini. Saudara, kalau hari ini Tuhan masih belum datang yang kedua kali, itu artinya saudara, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saudara dan saya. Amin. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Seberapa banyak saudara yang mau sungguh-sungguh berjanji di hadapan Tuhan di akhir zaman ini. Mari dimanapun saudara berada, mari saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari berdoa kepada Tuhan saat ini saudara. Mari minta ampun kepada Tuhan Yesus. Kalau selama ini saudara dan saya mungkin hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin saudara menjadi orang Kristen sudah 30 tahun. Menjadi orang Kristen sudah 50 tahun. Tetapi saudara masih hidup sama seperti dunia. Mari bertobat saudara. Mari minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan.
Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hidup kami Kalau selama ini kami tidak menjadi teladan Kristus. hanya untuk Ampuni kami kalau selama ini kami menjadi batu sandungan. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami menyalibkan Yesus yang kedua kali. kami menyenangkan. Oh, rialah masyarakat, laba 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 laba. Oh, rialah masyarakat, laba 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 laba. Mari saudara ambil satu komitmen, ambil satu perjanjian kepada Tuhan bahwa saudara dan saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara dan saya mau hidup setia kepada Tuhan. Setia sampai garis akhir. Setia sampai mati. Sampai saudara dan saya menerima mahkota dari Tuhan. Oh, rialah masyaallah la 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 la. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu sudah menasehati kami dan menegur setiap kami. Kami berjanji di hadapan Tuhan. Kami mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Oh, rialah masyikana laba 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 laba. Mari saudara buka kedua tangan. Mari berjanji kepada Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata. Aku mau tetap setia kepadamu Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Mari naikkan pujian ini sebagai Menanti doa. janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari saudara Sampai akhir sebagai doa. ku menutup mata. Inilah komitmen kami Ku tetap Tuhan. setia. Inilah janji kami kepadamu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari naikkan pujian ini dengan iman. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Inilah komitmen kami Tuhan. Kami mau tetap setia melayani-Mu sampai kami menutup mata di dunia ini, sampai kami menerima mahkota dari Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo yang sudah Kau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Amin. Berkati kesehatan hamba-Mu, berkati pelayanan hamba-Mu, berkati keluarga hamba-Mu Tuhan. Amin. Amin. Biarlah melalui hamba-Mu, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan November. Mari saudara dimanapun engkau berada saat ini, engkau yang berulang tahun pada bulan November ini, dari tanggal 1 sampai akhir bulan ini, mari saudara buka kedua tanganmu. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini Kau sudah tambahkan usia 1 tahun kepada anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini mengangkat kedua tangan-Mu Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah panjang umur ada di tangan kanan-Mu, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri-Mu. Apa saja yang Kau kerjakan, Tuhan membuat Engkau berhasil dan beruntung. Tuhan akan mengangkat Engkau terus naik, terus naik, terus naik, menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tuhan memberkati usaha pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati kesehatan-Mu, Tuhan memberkati rumah tangga-Mu, Tuhan memberkati pelayanan-Mu mulai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari saat ini terimalah dengan iman berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, memberkati setiap saudara, melindungi setiap saudara, memberikan kemenangan, keberhasilan, kelimpahan, kesehatan yang baik, panjang umur, mulai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput saudara dan saya, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya diberkati Tuhan, mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan semua mujizat dalam hidupku. Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan semua mujizat dalam hidupku. Sama-sama. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan semua mujizat dalam hidupku. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya.
sembuhkan, kau pulihkan, sembuhkan, kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku.